Masuknya teman-teman ya. Oke, kita masuk yang keempat. Wa talabuhu min ghairihi, dan kita ya, wa talabuhu min ghairihi, dan kita menghadap kepada sesuatu selain Allah. Liwujudi bu'adihi, itu tanda karena kita sedang jauh daripada Allah. Ya, anhu, dari Allah. Iza law kana qariban, apabila ia dekat, minhu, dari Allah, lakana ghairahu ba'idan, maka ia akan menyaksikan yang lain itu jauh, anhu, dari dirinya. Fala yatlub minhu, maka ia tidak akan menghadap kepada yang lainnya. Fal talibu kulluhu indal muwahhidinil arifina ma'lulun sawa'un kana talabu muta'aliqan bil haqqi au bil khalqi. Nah, maka meminta, ya, memintanya kita ala wajhi fatalabu kulluhu, maka meminta kulluhu seluruhnya yang tadi sudah disebutkan nih, indal muwahhidin, bagi orang-orang yang ahlu tauhid, al-arifin, orang-orang yang mengenal Allah, bagi mereka tuh ma'lulun, itu semuanya adalah penyakit. Sawaun, kana baik, at-talabu muta'aliqan bil haqi, meminta yang terkait kepada al-haq, kepada Allah, au bil khalqi, ataupun yang terkait dengan siapa? Dengan makhluk. Jadi baik kita meminta langsung kepada Allah ataupun meminta melalui makhluknya, itu semuanya adalah merupakan apa? Ma'lulun. Apa itu ma'lulun? Ada penyakit di situ. Nah, nanti di akhir kajian saya akan jelaskan tentang adab. Dengan ini judulnya adab, nih, doa itu adalah adab. Adabnya penuhi aja. Maka kita nanti masuk pada kategori doa, bukan lagi kategori menuntut, bukan lagi kategori mencari, bukan lagi kategori berharap, bukan lagi kategori kita sedang apa? Yang keempat, menghadap kepada sesuatu selain Allah. Ketika apa? Adabnya dipenuhi. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang merasakan kepelikan hidup, tentu saja kita pengen dirubahkan sama Allah. Nah, caranya pasti kita berdoa. Karena kita kalau melihat secara zahir, secara sehat, kayaknya udah nggak mungkin deh kita bisa keluar dari kondisi ini. Yang bisa merubah bagi kita kan doa, ya kan? Nah, doanya gimana? Nanti akan dikasih tahu ya, biar teman-teman bisa melakukan ini. Ya, nah, ila makana minat talabi ala wajhi ta'adubu. Nah, teman-teman sampai situ kasih garis demarkasi, set gitu. Kecuali, nah, ada pengecualian. Kecuali makana minal talabi ala wajhi ta'adubu, kecuali permintaan itu berdasarkan ta'adub. Apa itu ta'adub? Ada nilai adab di situ. Yang kedua, wa ta'abud, ada nilai penghambaan di situ atau ibadah. Ya, ibadah. Teman-teman tulis. Yang satu ada nilai ta'adub. Yang kedua ada nilai ta'abud. Apa itu ta'abud? Nilai ibadah atau penghambaan. Yang ketiga, wa ittibaul amri, mengikuti apa? Perintah. Memang Allah yang nyuruh kita untuk berdoa. Ya. Ud'uni astajib lakum. Allah yang nyuruh kita untuk berdoa. Bukan karena kita pengen, tapi karena Allah yang nyuruh. Beda, teman-teman. Bukan karena kita yang pengen, tapi Allah yang nyuruh. Beda, itu dua hal yang berbeda. Kenapa kamu berdoa? Allah yang nyuruh, bukan kamu yang pengen. Bukan. Kalau Allah nggak nyuruh, saya nggak mungkin berdoa. Karena Allah yang nyuruh, saya berdoa. Bukan saya yang pengen. Beda, teman-teman. Ya, kemudian wa izharul faqati, menampakkan
fakoh, kebutuhan yang amat sangat tinggi kepada Allah. Nah, wal faqri, kemudian kita menunjukkan kefakiran kepada Allah. Fahina izin, maka pada saat itu nih, tazulul ilati anhu, maka hilang segala bentuk penyakit-penyakit yang tadi kita alami, yaitu kita berdoa yang kita anggap doa ternyata menuntut, nanti hilang. Kita bukan lagi menuntut, tapi benar-benar pure dalam kondisi berdoa. Kita menganggap kita sedang berdoa, padahal kita sedang apa? Sedang mencari Allah. Nanti pun itu hilang. Di mana sih Allah? Kok Allah nggak tahu kondisi saya seperti ini? Nanti itu hilang tuh, gitu. Maksud yang dimaksud dengan al-bahsu'an, mencari Allah ini, kok bisa-bisanya saya terlempar dalam masalah seperti ini? Allah kemana? Padahal saya sudah setor tiap hari, sholat, zikir, kok sampai bisa saya di posisi ini? Gitu. Akhirnya kan kita mencari Allah, lalu kita berdoa, ya Allah, di mana keadilan Engkau? Ya Allah, di mana maha kuasamu? Ya Allah, di mana keadilanmu? Berarti kita sedang mencari Allah tuh. Yang kita anggap kita sedang berdoa, padahal kita sedang menuduh Allah sedang tidak melihat, sedang tidak menyaksikan bahwa semua yang kita alami ini hasil dari kreasi manusia terhadap diri kita. Akhirnya kita mencari Allah kan. Di mana keadilan Engkau ya Allah? Di mana kemaharohiman Engkau ya Allah? Tunjukkan kepada kami ya Allah, kan gitu. Berarti kan kita sedang mencari Allah. Kita sedang tidak bersama dengan Allah pada hakikatnya. Kita merasakan seperti itu. Nah, ketika doa yang kita lakukan, nah teman-teman masuk nih sekarang. Bagaimana sih cara berdoa? Nah ini, bagaimana sih cara berdoa agar kita tidak masuk pada tuduhan, pada pencaharian, pada pengharapan, dan pada penghadapan kita kepada sesuatu selain Allah? Yang pertama, doa itu harus ada nilai ta'adub namanya, ya. Ta'adub. Ta'adub apa? Ada adab. Adab itu ketika kita berdoa bukan tentang apa? Bukan tentang baju, bukan tentang apa gitu, bukan. Tapi adabul batin. Adab batinnya begini teman-teman. Nih ya. Kita pengen sesuatu. Yang memberikan pengen itu siapa? Allah. Pengen itu tidak mungkin ada sendirinya. Teman-teman catat itu. Yang memberikan rasa pengen itu adalah Allah. Nah, dari mana pengen itu muncul? Dari kondisi yang kita alami dalam menghadapi realita. Oke. Oke lah, kalau kita panjangin tentang pengen, ini panjang teman-teman. Sampai situ aja dulu. Ya pengen gitu. Muncul dalam diri kita. Kita sadar, pengen ini datang dari Allah, tidak mungkin dari yang lainnya. Terus setelah muncul keinginan, ya muncul keinginan, ya teman-teman berdoa kepada Allah. Nah, berdoanya jangan pakai fiksasi. Ya itu gini, ya Allah, saya kalau dapat itu pasti itu yang terbaik. Jangan teman-teman. Seorang hamba nggak boleh memfiksasi apapun di hadapan Tuhan, karena yang tahu kepastian hanyalah Allah. Ya Allah, kalau seandainya itu yang terbaik untuk hamba siap untuk menerima itu. Tapi kalau seandainya itu bukan yang terbaik untuk hamba, dan Engkau lebih tahu ya Allah yang terbaik untuk hamba apa, bagaimana, hamba siap ya Allah. Tapi Allah tahu apa yang terbesit dalam batin kita. Kita tuh pengen yang itu. Tenang aja teman-teman. Itu namanya adab, seperti seorang pembantu menghadap kepada majikannya. Ditanya, kamu pengen apa? Ya, saya mah nggak pengen apa-apa Tuan. Ya kalau bisa mah pengen yang itu. Tapi ya tergantung Tuan. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba. Oh, pengen itu.
Tapi yang itu nggak bagus loh, ya. Yang itu nggak bagus loh. Bagusnya yang itu. Oh ya udah, Tuhan, apapun yang Tuhan kasih, hamba terima. Benar, benar. Nah, si Tuhan tahu dia pengen yang itu, dikasih juga pada akhirnya. Tapi teman-teman harus pakai adab. Ya, itu yang dinamakan dengan apa? Adab. Kita pengen apa, tapi kita menyembunyikan keinginan kita dengan apa? Anta ta'alam kaifahali. Engkau yang lebih tahu tentang keadaanku ya Allah. Nah, ketika kita baca nasyid yang sering kita baca sebelum ngaji, sebenarnya kan tentang itu. Anta ta'alam kaifahali wa bimaqad halaqalbi. Dan apa-apa yang saat ini menjadi hala itu menjadi penghalang antara hatiku, engkau lebih tahu. Nah, itu adab namanya. Jadi kita pengen sesuatu, tapi kita tidak memfiksasi, tidak memastikan bahwa itu yang terbaik. Enggak. Ya, teman-teman bisa coba itu. Ya Allah, kalau seandainya engkau ridho aku menikah dengannya, aku siap ya Allah. Tapi kalau tidak, ya keputusan engkau yang terbaik. Ketika kita ngomong kayak gitu, Allah tahu nggak apa yang ada dalam hati kita? Tahu, teman-teman, tenang aja, ya. Tahu, tenang aja. Tapi kita harus pakai adab. Nggak begini ya Allah. Dia mah paling cocok sama saya, udah nggak ada lagi. Kalau nggak sama saya dia pasti nggak bahagia ya Allah. Ya. udah paling benar dia sama saya. Nggak begitu teman-teman. Ya, tapi apa? Allah, saya pengen sama dia, tapi saya yang tahu. Yang tahu saya adalah engkau, dan engkau adalah yang tahu yang terbaik untuk saya itu apa dan bagaimana. Aku pasrahkan seluruhnya kepada engkau. Nah, itu namanya adab, gitu. Nah, selama ini mungkin kita berdoa nggak pakai adab. Kudu itu apa sih namanya? Kudu harus yang itu pokoknya. Kalau nggak itu nggak bisa. Oh ya, harus yang itu ya Allah. Ya kalau nggak yang itu saya nggak mau gitu. Ya. Ya, pondok kitab. Ada tafsir ini nggak, tafsir Baidawi? Ya, Al-Baghawi. Ada nggak tafsir Al-Baghawi? Saya lagi nyari tafsir Al-Baghawi. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu satu, teman-teman, adab. Oke, yang kedua namanya at-ta'abud. Apa itu ta'abud? Ta'abud itu adalah tanda kita ini seorang hamba, kita ini butuh kepada Allah. Jadi doa itu adalah sedang menunjukkan kita ini adalah hambanya Allah. Yang namanya hamba butuh kepada Allah. Ya Allah, saat ini saya adalah hambamu ya Allah, yang butuh terhadap engkau ya Allah. Jadi kita berdoa ini sebagai apa? Bentuk penghambaan, bentuk kelemahan diri kita di hadapan Allah, bentuk ketidakberdayaan diri kita di hadapan Allah, bentuk ketidakmampuan kita dalam menghadapi kehidupan. Nah, itu ta'abud namanya. Yang ketiga, ittibaul amri. Apa itu ittibaul amri? Menjalankan perintah Allah. Karena Allah yang nyuruh kita berdoa, kita melakukan apa yang Allah suruh. Ya. Ud'uni astajib lakum. Memang Allah yang menyuruh saya berdoa dan saya harus berdoa. Jadi nuansanya adalah nuansa kita ini berdoa mengikuti perintah Allah. Berarti kalau kita nggak berdoa, kita sedang menjauhi perintah yang sedang menjauhi sedang menjauhi perintah Allah. Berarti kita dosa ibadah sebenarnya gitu. Maka itu tadi ya. Al-du'a'u fihi ittihamun tarku du'a fihi al-khibru. Kita menuduh Allah itu
adalah bentuk dari tuduhan bahwa Allah nggak tahu, tapi meninggalkan doa kita adalah merupakan bentuk kesombongan gitu. Yang terakhir adalah izharul faqati wal faqri, memperlihatkan kefakohan kita, kebutuhan kita di hadapan Allah. Ya, menunjukkan kebutuhan dan kefakiran kita di hadapan Allah. Benar-benar kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak berdaya, dan kita tidak memiliki hak. Jadi salah satu penyakit doa itu adalah kita merasa berhak mendapatkan itu. Teman catat nih, salah satu penyakit doa itu kita merasa berhak. Yang namanya berhak tuh capek teman-teman, lecet. Kalau kita pakai sendal berhak tuh bagi perempuan kan capek, lecet gitu. Maksudnya gitu. Orang yang merasa berhak memiliki itu, mendapatkan itu, dia akan capek. Kenapa? Karena ketika berbenturan dengan realitas, apa yang dia klaim sebagai dia berhak terhadap sesuatu, dia akan sakit sendiri. Jadi penyakit utama doa itu adalah berhak. Nah, untuk menghalangi rasa berhak ini, kita harus menunjukkan rasa faqih dan fakir di hadapan Allah. Ya, terus begitu tuh. Kita tidak merasa berhak apapun di hadapan Allah. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan sedang menanam saham di hadapan Allah, tapi kita sedang berubudiyah kepada Allah, tidak sedang menanam saham. Nah, kalau kita sedang menanam saham di hadapan Allah, nanti akan muncul dalam diri kita adalah al-kibru. Saya kan udah ngaji hakikat, saya kan udah zikir, saya kan udah bertorikoh, saya kan udah bertasawuf, masa gini-gini aja hidup saya? Tanda kita sedang menanam saham di hadapan Allah. Dan kita merasa bisa mengendalikan Allah. Jadi keputusan Allah bisa dikendalikan oleh ibadah kita. Ya. Keputusan Allah bisa dikendalikan oleh keinginan kita. Al-ma'rifatu, kata Imam Junaid al-Baghdadi, ma'rifat itu apa sih? Ma'rifat itu adalah memutuskan atau memisahkan antara yang qadim dengan yang hudus, yang baru. Kita tahu keinginan kita itu hudus, baru teman-teman. Dan keputusan Allah itu qadim, yang terdahulu, yang azali keputusan Allah itu. Nah, kita mampu memutuskan apapun yang Allah putuskan itu berdasarkan qadimnya Allah. Sedangkan apa yang kita inginkan sesuatu yang berasal dari hudus, dan tidak mungkin yang qadim ini bisa diinterupsi oleh sesuatu yang hudus. Nah, kita sering beranggapan doa itu adalah dalam rangka untuk apa sih? Dalam rangka untuk menginterupsi yang qadim ini. Makanya kita sering banyak yang nanya, Ustaz, dalam tasawuf katanya nggak boleh berdoa. Bukankah berdoa itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah? Ngomongnya benar, nanyanya benar. Tapi yang ia maksud, dia pengennya merubah sesuatu yang sudah Allah hadirkan melalui doa itu. Nah, alih-alih teman-teman berdoa ingin merubah keadaan dan kenyataan, doakanlah diri kita agar kita mampu menerima kenyataan. Alih-alih dulu kita sering berdoa, doa yang kita lakukan ini pengennya merubah kenyataan, coba sekali-sekali berdoa kepada Allah agar kita mampu menerima kenyataan. Karena dengan kita menerima kenyataan, hidup kita jauh lebih ringan sebenarnya. Ya, iya mas, pengennya kita lari dari kenyataan. Nih, saya ulangi lagi nih. Alih-alih kita berpikir doa itu merubah kenyataan, doakanlah diri kita untuk menerima kenyataan. Kalau dulu kan, ya Allah, jadikanlah suami saya begini, anak saya begini, mertua saya begini,
hidup saya begini, negara saya begini, presiden saya begini, ini dunia begini. Pengennya kita ngerubah keluar kan. Nah sekarang rubah, ya Allah, ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk menerima keputusanmu. Saya menerima suami saya itu, saya menerima istri saya itu, saya menerima anak saya itu, saya menerima gaji saya segini, saya menerima hidup saya di sini, saya menerima orang tua saya ini, saya menerima tempat tinggal saya di sini. Berikanlah kemampuan saya untuk menerima seluruh qada dan qadarmu ya Allah. Coba, alih-alih kita pengen berdoa merubah keadaan, sekali-sekali doa kepada Allah agar Allah mau membukakan hati kita agar kita bisa menerima apa yang Allah hadirkan dan Allah putuskan dalam kehidupan kita. Coba sekali doa gitu ya, daripada kita ingin berubah. Nah ajaibnya kalau kita sudah mampu menerima kenyataan, kenyataan itu akan berubah ya. Kalau kita sudah mampu menerima kenyataan, justru kenyataan itu akan berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan, lebih dari itu, lebih dari itu ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah ya. Kita pengennya apa sih? Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Keinginan kita itu terlalu konyol, terlalu receh, terlalu remeh. Oleh karena itu jarang dikabulin. Contoh, Allah, saya pengen ganti presiden, misalnya, kan remeh itu doa kayak gitu. Kenapa? Emang ganti presiden gak ribet? Terus ada pemilihan lagi. Terus kalau yang terpilih lagi, kamu yakin dia lebih baik daripada presidennya sekarang? Emang gak ada korupsi lagi? Emang gak ada ini lagi, gak ada itu lagi? Ya Allah, saya pengen ganti suami. Emang suami kamu kalau diganti nggak lebih baik daripada ini? Emang kamu yakin yang akan datang itu yang lebih mantap lagi? Tuh doa kita tuh konyol teman-teman. Lahir dari apa? Keinginan. Ya Allah, saya pengen ganti istri. Ini istri cerewet banget ya Allah, nggak kuat, kuping saya sakit ya Allah, sakit kuping saya ya Allah. Emang istri yang baru nggak begitu? Yang kurang kan kamu, duitnya kurang. Siapapun kalau istri siapapun kalau duitnya kurang tetap aja akan ngomong. Kita nggak mikir ke sana teman-teman. Pengennya ganti aja. Duit lo urusin sama lo. Kita pengen ganti istri, ganti ini. Duit banyakin. Duit kalau udah banyak, siapapun akan diam. Secerewet-cerewetnya perempuan itu akan diam kalau duitnya banyak. Ini mah istri yang disalahin. Duit. Woi, duit banyakin. Ya. Pengen yang begitu. Suami pengen ganti. Ya. Emang jadi lebih baik nanti suami akan datang. Ya, itu keinginan kita tuh lahir dari kebodohan. Sedangkan kenyataan Allah lahir dari ilmunya Allah. Nah, siapapun itu perempuan apapun kalau duitnya kurang ya tetap aja kan ngomong sesabar-sabarnya. Nggak ada yang kuat. Bener nggak Bu Haji tuh? Betul kata Bu Haji. Ya Bu Haji bener ya. Tuh kalau udah Bu Haji ngomong betul, udah berarti tanda mau beres nih Haji ini. Tuh. Pengalaman Bu Haji mah tuh. Istri ganti istri. Duit banyakin. Suka nggak mikir ya. Itu maksudnya begitu. Pengen ganti apa gitu. Ya Allah ini. Itu tadi lahir dari kebodohan kita, tidak mampu melihat secara holistik. Nah itu tadi saya bilang manusia itu kebanyakan menderita bukan karena realita,
Tapi karena dia salah melihat realita. Salah apa? Salah mendefinisikan realita yang sedang menyakiti dirinya. Ya, itu maksudnya. Teman-teman nih salah satu yang membuat kita sakit, bisa pasangan kita nih, istri misalnya. Definisikan istri itu apa sih? Apakah istri itu budak? Ya kalau teman-teman mendefinisikan istri adalah budak kita, teman-teman akan tersakiti karena dia nggak nurut. Karena kita merasa dia adalah budak kita. Ternyata bukan istri yang nyakitin kita. Definisi yang kita buat terhadap istri itu yang menyakiti diri kita. Tapi kalau kita melihat lebih jujur, apa sih istri secara definisi? Oh, istri itu pendamping hidup. Yang namanya pendamping hidup kan partner, teman-teman. Ya kan? Nah, apa sih definisi suami? Coba, apa definisi suami? Kalau teman salah mendefinisikan sakit loh. Oh, suami dia adalah yang bertanggung jawab. Suami dia adalah imam. Suami dia adalah yang soleh. Suami dia adalah yang ini. Nah itu kejauhan. Atau suami adalah ATM berjalan. Kejauhan, teman-teman. Cari yang paling simpel. Apa itu suami? Suami itu adalah penanggung jawab kita di hadapan Allah. Selesai. Suami kita adalah penanggung jawab kita di hadapan Allah. Jadi istri itu gampang banget masuk surga. Kenapa? Ada yang nanggung jawab, suami. Benar nggak? Nah kita karena kemasukan standar-standar yang diciptakan oleh Barat, standar yang diciptakan oleh drama Korea, oleh Dracin, akhirnya melihat suami itu dengan sudut pandang yang lain. Akhirnya apa? Banyak nuntut. BM banyak mau, harus begini begitu begini. Wais terlalu apa itu? Terlalu banyak definisi yang kita buat. Nah, lalu ketika definisi yang dibuat oleh pasangan kita ingin diterapkan ke kita nggak mau. Oh jadi kamu nggak mencintai aku apa adanya tuh, licik kan? Oh jadi kamu mencintai aku karena ini. Aneh ketika itulah jadi kalau kita misalnya seorang istri banyak nuntut ke suami, nah begitu suami pengen mendefinisikan istrinya, nggak bisa. Kamu nggak mencintai aku apa adanya, kamu nggak bersyukur mas, ya tapi si istri nuntut terus, gimana coba ya? Makanya dua-duanya harus ngaji gitu biar enak. Ya, makanya harus ngaji biar enak dua-duanya. Jadi baik lagi, teman-teman yang saat ini sedang menyiksa diri kita bukan realitas, tapi karena kita salah dalam mendefinisikan kebahagiaan itu apa, kita salah dalam mendefinisikan kehidupan itu apa, dan kita salah mendefinisikan apa itu kepedihan dalam hidup itu apa. Akhirnya teman-teman menderita bukan karena realitas, tapi karena apa? Definisi-definisi yang kita buat. Nah, salah satu fungsi kita mengaji ilmu adalah agar kita mampu mendefinisikan ulang yang sebenarnya apa sih yang membuat kita menderita. Ternyata bukan realitas, tapi adalah diri kita sendiri. Teman-teman kalau nggak percaya, saya dapat ilmu ini dari mana sih? Dari mertua. Ketika mertua saya lagi koma-komanya itu dapat ilmu ini. Manusia kadang mengartikan bahagia itu ini, mendefinisikan bahagia itu, mendefinisikan penyiksaan itu ini, itu. Ternyata kebahagiaan itu simpel ya, nafas. Ternyata kebahagiaan itu gampang ya, sadar. Oh ternyata selama ini ternyata manusia itu tidak menderita oleh apapun. Dia hanya sedang menderita oleh apa? Oleh definisi yang diciptakan sendiri. Di situ saya terhenyak gitu. Yang terhenyak. Oh iya benar juga ya, manusia tuh
Tersisa oleh definisi, bukan oleh apa? Oleh fakta realitas. Ya, maka tugas kita salah satu adalah meredefinisi ulang terhadap apapun. Coba kita lihat yang saat ini sedang membuat kita tersiksa itu apa sih? Yang ingin kita rubah dalam hidup itu apa sih? Jangan-jangan semuanya sudah benar, cuman salahnya kita melihatnya dengan definisi yang salah. Nah, kalau sudah didefinisikan ulang dengan kejujuran, dengan ilmu, teman-teman, tidak ada yang bisa membuat teman-teman menderita loh. Serius. Apapun tidak akan ada yang bisa membuat teman-teman menderita ketika teman-teman mampu mendefinisikan segala sesuatu secara tepat. Contoh, kita sering tersiksa karena orang pelit. Teman-teman tinggal definisikan aja, apa sih itu pelit? Ya, loh, ternyata pelit itu bukan karena dia nggak ngasih, ternyata karena saya berharap sama dia. Ya kan? Bukan karena dia nggak ngasih loh, tapi karena saya berharap. Kalau saya nggak berharap, dia nggak ngasih, ya nggak bakal nyakitin saya. Bener nggak? Ya kan? Teman-teman tersiksa karena apa? Karena pasangan kita gini gitu. Tinggal definisiin lagi aja. Simpel nggak hidup sebenarnya? Ya, gampang hidup itu. Yang ribet itu definisi kita yang salah. Nah, selama ini teman-teman itu kebanyakan mendefinisikan secara keliru. Akhirnya banyak tersiksanya. Oke? Nah, kalau sudah paham, kita tutup, teman-teman ya. Akhirnya permintaan kita baik lagi, ta'abud, atau ya tadi tuh ada adabnya di dalamnya. Kedua, ta'abud. Yang ketiga, adalah merupakan mengikuti perintah Allah. Keempat, dia adalah merupakan apa sih? Merupakan salah satu bentuk kita untuk terus-menerus berada dalam kefakiran di hadapan Allah. Oke, teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, saat ini nggak ada yang menyiksa kita lagi dong. Berarti kita sadar loh, yang menyiksa kita ternyata adalah definisi diri kita sendiri gitu ya. Kenapa ya, Pak? Kok lanjut tanggalan gua? Kanan kacang tadi ya? Belum. Oke, kita ya malam libur. Kalau yang mau masuk grup PA masuk ke sini nih. Ya, kita tutup dengan doa dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati bihayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Bagi yang mau masuk grup, silahkan ya. Bu Haji tuh, Bu Haji Dewi Nurtutiah ya. Kayaknya cocok di NG tuh Bu Haji ya. Ya Bu Haji, silahkan ya. Oke. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cocok ya, cocok masuk Bu Haji ya. Saya juga cocok sama Bu Haji. Lucu kayaknya Bu Haji ini. Ya. Ya teman-teman, silakan masuk grup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami Mas Riki, sami-sami saya pamit ya.
Nanti aku akan bantu buat kakak-kakaknya di sini. Karena nggak ada salahnya kak untuk kakak-kakaknya tanya-tanya terlebih dahulu kakak punya keluhan apa, atau sekiranya kakak lagi ngerasain permasalahan dari tubuhnya gimana, biar akunya tahu. Nanti aku akan bantu buat kakak-kakaknya di sini ya. Seperti itu. Jadi kakak-kakak nggak perlu khawatir untuk kakaknya bantu. Kakak punya keluhan dari sekarang juga ya. Dibantu kakak-kakak untuk kakak punya keluhan, karena kalau kakaknya ngebantu bisa jadi mengganggu aktivitas kakak-kakaknya di sini. Yuk kakak-kakak yang baru bergabung, kakak selamat bergabung. Jangan dulu keluar, boleh banget dibaca-baca terlebih dahulu aja. Kalau sekiranya kakak-kakak lagi baca, ada yang kurang kakak paham dan ngerti, kakak boleh tanya-tanya ke akunya dulu aja, nanti aku benerin dan jawab-jawabin ya. Untuk kakak-kakak di sini bisa bantu yang namanya dibaca-baca aja untuk ulasan-ulasan produk akunnya. Ya, untuk kayak Kinokia sendiri dia kayak herbal. Kayak herbal terbuat dari 100% ekstrak rempah herbal alami. Jadi Kinoki ini tidak campuran zat kimia, bahkan zat tidak. Gara-gara pas lagi masak kehabisan